di waktu yang berkah ini, di masjid yang berkah ini, kita berkumpul untuk membahas negeri yang diberkahi. Semoga keberkahan Allah Ta'ala diturunkannya menghujani kita semua, keluarga kita, kehidupan kita semua, dan semoga berkumpulnya kita pada sore hari ini, maghrib hari ini, Allah catat sebagai jihad fisabilillah, karena ini bagian dari rangkaian untuk kita membantu menunjukkan bahwa kita ingin terlibat langsung dalam perjuangan membebaskan Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Hussein. Saya asli orang Bogor. Lahir di Bogor itu. Ustadz Haji Muslim, asli orang Baru, Asgar. Ibu saya, Ibu Siti Fatimah Adawiyah, asli orang Bandung. Kami sekeluarga ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Saya ini pastikan bahwa kita kajian ini sampai jam 9 ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa misalnya dibutuhkan ya, biar tidak terpotong. Sebetulnya saya punya malu ketika saya mau kajian ini. Kenapa? Karena ini kajian edukasi, kajian edukasi. Bagaimana saya bisa mendapatkan ijazah? Ini mungkin salah satu pertanyaan mendasar dari Bapak Ibu semua ya. Bagaimana seorang profesor ini bisa tinggal di Gaza 12 tahun? Sejak 2011 saya berangkat rumah sakit Indonesia bersama teman-teman di Gaza, teman dari Indonesia. Kemudian saya juga kuliah di Gaza, dan 2014 saya menikah dengan seorang muslimah Gaza. Saat ini kami mempunyai 2 orang putra. Yang paling besar namanya Muslim, usia 9 tahun. Yang kedua namanya Habib Rahman, usia 3,5 tahun. Perjalanan saya ke Gaza ini bukan perjalanan untuk persiapan setahun 2 tahun. Ini adalah tabungan ayah saya. Ayah saya ini Masya Allah orang yang paling sabar yang pernah saya temui di dunia. Beliau hampir tidak pernah sekalian marah. Kalau ada tetangga yang membenci, tetangga yang menghina, tetangga yang nyinyir, ya, atau melakukan fitnah, nggak pernah dia lari senyum. Dia balas dengan senyum. Tapi kalau macam-macam, serang fisik, hati-hati. Bapak saya ini jawara silat. Dulu bapak saya itu pimpinan Panser di Garut. Jauh spesialnya jawara. Tapi saya pernah kalau sekedar gunjingan-gunjingan, ya, fitnah-fitnah verbal, kata-kata yang bertanggung jawab terhadap pembantaian puluhan ribu warga Palestina. Jadi almarhum saya ini adalah memori saya ketika kecil ya. Ketika saya masih usia 6-7 tahun, saya selalu melihat bagaimana ayah saya itu kalau melihat Netanyahu itu marah itu sampai keluar dari kata-kata sumpah serapah. Atau mukanya misalnya Ariel Sharon ini pendahulunya Netanyahu, itu yang ada ya puluhan ribu anak-anak Palestina itu marah ayah saya. Nah, tapi kalau tetangga yang memusim, tetangga yang ayah saya sederhana aja. Apa ayah saya responnya? Dia mah tetangga saya, sesama muslim, tak pantas saya muslim. Kalau dia bisa menghina saya, mencaci saya, mengunjing,
dibawa kali itu ke rumah, suruh mandi, bersih-bersih sampai seger, kemudian dijamu dengan teh, dengan kopi, dan sistem bersama kamu sambil dipanggil kepolisian. Tapi biasanya lagi ini tuh tidak jelas, tapi nggak usah sampai harus berubah seperti itu lah. Dia bersih-bersih masyarakat Indonesia. Nah, pelajaran pertama yang saya ambil dari sikap ayah saya ini adalah bagaimana ayah saya ini ingin mengajarkan kepada saya agar saya ini memahami siapa musuh saya. Karena ini masalah besar ini. Kita orang Islam gampang terprovokasi, gampang emosi, terpancing, sehingga kita seringkali memusuhi mereka yang tidak pantas kita musuhi. Itu masalah kita. Gara-gara beda mazhab, musuhan. Satu mazhab, beda ormas, sama-sama mazhab Syafi'i ya. Beda ormas, NU, Muhammadiyah, musuhan. Persis musuhan. Ya. Satu ormas, beda partai politik, musuhan lagi. Satu parpol, beda calon pimpinan, musuhan lagi. Kita terlalu dibuat capek oleh sikap kita yang gampang musuh orang lain. Nah, makanya saya katakan kepada saya bahwa saya ingat, musuh kamu ini bukan tetangga kamu, musuh kamu ini bukan orang Indonesia, musuh kamu adalah mereka yang sedang menginjak-injak, menghina dan membombardir Palestina. Musuh kamu adalah mereka orang Zionis yang selama ini ya menodai dan mengawali kesucian Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita sudah paham siapa musuh kita, hidup kita tenang. Nanti kalau ada masalah di sekitar keluarga ya, apalagi sama orang lain, ada itu kan, ada musuh kakaknya, ada bu ya, ada musuh ibunya, ya ibu musuh menantunya, ada nggak bu? Ini yang membuat kita tuh capek, tertorser energinya, terkuras tenaganya untuk memusuhi, buat musuhnya nggak harus kita musuhi. Maka ini pelajaran pertama. Alhamdulillah ayah saya ini Masya Allah ya, orang yang paling sabar, yang paling bijak, yang paling humoris yang masyarakat. Maka wajar ayah saya ini istrinya 2 ya, istri 2 ayah saya, anaknya 16. Alhamdulillah. Nah kemudian ayah saya ini orang kiai kampung. Kiai kampung, ini bukan kiai saya ini almarhumnya, meninggal 2021. Kiai kampung, misi kajian dari murid ke masjid di kampung-kampung. Tapi ayah saya ini pemikirannya global, internasional. Selalu berpikir bagaimana menyatukan Islam untuk sama-sama bergerak ke arah perjuangan Masjidil Aqsa. Itu misi ayah saya. Kemana-mana itu selalu mendoakan Palestina, selalu mengingatkan kepada orang Muslim, teman-temannya, orang sekarang bahwa kita punya misi, yaitu berjuang membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi ayah saya tak pernah berpikir bahwa Masjidil Aqsa ini hanya urusan orang Palestina, karena sebagian kita tahu, meskipun kita selama ini banyak mengaku bahwa ini kita sedang berjuang Palestina, tapi banyak dan lagi kira-kira yang konsepnya itu apa? Sebetulnya urusan Palestina cuma kita yang sekedar waktu aja lah, sekedar waktu, sekedar donasi. Meskipun kita kalau usah terlalu mati-matian, toh ini urusan Palestina, ada seperti itu. Maka saya hidup di dalam lingkungan seperti itu. Bukan cuma ayah saya, ibu saya, guru-guru saya. Saya mondok di Bogor, ada pesantren namanya Al-Fatihah.
dengan menguasai Palestina. Karena mereka tahu bahwa kekuatan orang Islam ini barometernya adalah Masjid Al-Aqsa. Mereka tahu banget itu. Jadi untuk melemahkan umat Islam, kuasai Masjid Al-Aqsa. Sederhana. Maka kita hari ini harus sadar bahwa kita ini bukan sekedar solidaritas, bukan sekedar simpati, tapi kita ini adalah korban langsung penjajahan Amerika, Israel di Palestina. Kita korbannya, bukan sekedar korban langsung. Dan jangan berpikir bahwa kita sekedar bukan. Kita ini terlibat secara langsung. Jadi perjuangan ini juga harus kita perjuangkan dengan seluruh energi yang kita miliki. Kalau orang-orang tahu, orang-orang Pak ini, Masya Allah, salut saya. Mereka bukan orang Islam, orang Muslim rata-rata, tapi mereka sampai mana menipu. Saya itu kemarin ribuan, ratusan ribu orang-orang Amerika, Inggris, Prancis turun ke jalan-jalan menuntut segera hentikan genocida di Gaza. Itu luar biasa itu. Kita yang begini mulai sepi. Nggak ada lagi aksi-aksi gitu kan ya. Habis. Itu orang-orang malu. Tapi mereka ini ketika turun ke jalan, mereka ini merasa miris melihat anak-anak yang dibantai di Gaza. Kasihan mereka. Mereka nggak merasa terlibat langsung. Bagi mereka berkorban. Mereka hanya kasihan. Kita umat Islam harusnya lebih semangat dari mereka. Karena kita ini korban langsung selama ini. Jadi ayah saya seperti itu juga. Ayah saya berpikir bahwa saya ini korban langsung, maka saya harus memperjuangkan, mengajak umat Islam ini untuk bersatu mengarahkan anak-anaknya ke Masjid Al-Aqsa. Ya, sampai tahun 2000 itu si jurnalis Al-Jazeera ini memutar video foto tentang Palestina. Nangis saya. Saya usia 12 tahun, saya masih kecil 12 tahun ya. Saya merasa terbuka hati saya. Apalagi ketika saya diperlihatkan satu video anak Palestina perempuan sedang membaca puisi untuk ayahnya yang ditangkap oleh Zionis. Itu saya menangis, air mata saya mengalir deras. Ini videonya masih ada kok. Ya, masih ada tadi. Ya, saya kita ya, juga sih. Saya putarkan video ini video jadul. Mungkin sebagian kita dari dulu pernah bicara Palestina, mungkin tahu video ini. Ini videonya yang akhirnya membangunkan semangat saya.
Jadi saat itu saya remuk hati saya melihat visi dan saya berdoa, ya Allah, bahwa saya Palestina, izinkan saya berjuang di Palestina. Tapi hari itu saya tahu diri, ayah saya itu bukan orang yang mapan secara materi. Saya sudah katakan ayah saya akan kelas dan ayah saya akan bekerja tetap, akan masuk tetap. Tapi saya tak merasa uzur sama Allah. Saya yakin Allah di Maha Kaya. Bagi Allah gampang kalau membawa saya ke Palestina. Tapi hari ini saya berjanji pada diri saya, mulai hari ini saya bilang, saya akan membabi buta belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris. Saya harus punya hafal Al-Quran dan saya harus bisa azan. Itu adalah pendidikan polos saya waktu itu. Bagi saya, kalau saya melihat masjid ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran, bacaan dan hafalannya ya, dan bisa azan, empat hal ini akan membantu saya untuk survive, untuk bertahan di manapun saya hidup. Maka saya mulai bersama diri saya. Alhamdulillah, 6 tahun saya sekolah ibtidaiyah, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, 12 tahun saya belajar di pondok, lulus dari aliyah, bahasa Arab saya hancur, repotan, gak bisa saya. Bahasa Inggris saya juga gak karuan, bahasa Arab hancur, bahasa Inggris gak karuan. Cuma hafal saya sedikit. Aduh, saya pikir ini ada apa ini? Di mana masalahnya? Saya 12 tahun ngapain aja? Baru sadar setelah saya lulus, baru sadar saya ternyata ini kurikulum yang kita pelajari ini dulu ya orang jadi benar. Ketika saya lulus, ini memang kurikulum yang bukan untuk mencerdaskan. Ini kurikulum, maaf, saya nyebutnya kurikulum sampah. Ya, kenapa? Karena saya berpikir itu. Padahal selama saya sekolah, saya selalu juara 1, juara 2, setiap juara 3. Selalu saya berprestasi. Tapi ketika saya lulus, kok bahasa Arab saya hancur, bahasa Inggris saya belepotan. Saya bikin lagi. Dulu saya ujian matematika tinggi nilainya, tapi hilang. Setelah lulus hilang semua. Jadi ini pelajaran pertama kita belajar. Ketika kita ya memberikan azab untuk ikut berjuang, ketika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi berjuang demokratis, maka tidak bisa dimulai dari usia dewasa. Ya. Jadi ada sebuah hadis, ada sebuah bersabda, la taquluna as-sa'a hatta tuqatil al-yahud. Kata Rasulullah, tidak
kalau nggak ikutin kurikulum ini kita nanti nggak dapat dana bos. Bos itu dapat apa bantuan operasional sekolah, gitu kan? Kita terikat dengan pemerintah. Kalau kita ikutin kurikulum ini kita nggak terakreditasi. Aduh, jadi cuma gara-gara nafsu itu melimput perut kita melakukan kesalahan kita. Inilah kenapa anak muda sekarang itu, aduh, ke sekolah dulu belajar, ngapain? Acara. Wah, makin mantap anak kelas sekolah itu, ya. Maka ini ibu ya, anak-anak kita ya, dari kelas TK sampai SMA jangan kasih HP. Ini ada lewat. Saya ketika ke Gaza, saya kuliah di Gaza di sebuah kampus namanya Universitas Gaza. Ketika saya mendaftar, saya mulai hari pertama itu saya dikerumuti oleh orang-orang Gaza, anak muda, para mahasiswa. Kaget kan? Bro, kita apa? Saya bilang saya dari Indonesia. Ih, kuliah di sini? Iya, kuliah di sini. Apa di Indonesia ada kampus kuliah di Gaza? Ada, tapi saya juga sambil bangun rumah sakit. Mereka orang biasa. Bro, itu sudah benar tinggal di Indonesia, nyaman, tentram, nggak ada bom, nggak ada perang. Apa? Nggak ada Gaza. Di sini juga terjadi kematian. Dengar, dekat dikit-dikit, jer. Kita gitu. Apa saya bilang? Akhirnya, memang pertempuran fisik itu di Gaza sangat mengerikan. Tapi bagi saya pertempuran ideologi di Indonesia itu jauh mematikan dibandingkan pertempuran fisik. Pertempuran fisik kita tahu musuh kita jelas, Zionis jelas di negara kita itu. Pertempuran ideologi Indonesia tidak jelas. Kadang sangat kita musuh, kadang pejabat, kadang ulama juga ada tuh yang menjalankan ide-ide liberal itu banyak gitu. Jadi anak-anak kita hari ini ya diserang dengan berbagai pemikiran radikal itu, pemikiran nyeleneh, komunisme, liberalisme, kemudian sekulerisme, kemudian materialisme, pragmatisme, hedonisme, diserang ngeri. Kalau di Gaza kelihatan senjata itu bebas dengan musuhnya, jadi tempur gitu kan, atau pakai baja, pakai baja kita empat, kalau ada sniper kita cari tempat apa, kelihatan. Tapi perang ideologi ini senjatanya itu nih handphone, dan senjata ini bukan yang dihindari, tapi kita kasih kategori kepada kita, gitu ya. Ini mau di rumah, gara-gara nggak mau pakai kareo ya, akhirnya kasih HP. Dari paling kecil sampai yang paling gede. Ini senjata itu senjata ideologi ini, ya. Dan kalau di Gaza tank baca jelas ada amunisinya, kita harus menghindar. Amunisi itu yang berupa peluru, amunisi itu ya, misil. Kalau perang ideologi ini senjatanya dan amunisinya adalah konten-konten itu.
Terus alias